wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Balaghah 1 beserta teman-teman kelas PPAB yang kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ijaz, Idhab, dan Musawat beserta jenis-jenisnya. Langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Sekar Ayu Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Damayanti, NIM 2219059 akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ijaz, libat, dan musawah. Pengertian ijaz. Secara leksial, ijaz adalah meringkas. Menurut terminologi, ijaz adalah yang padat dengan lafal yang lebih ringkas diperbolehkan selama masih sesuai dengan tujuan yang dimaksud dan memang ada alasan, misal untuk mempermudahkan menghafal. Jadi dapat disimpulkan ijaz adalah untuk mengumpulkan makna yang banyak dan menggunakan lafal yang sedikit akan tetapi yang jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapan. Yang kedua, pengertian intibat. Ayat yang menjelaskan intibat adalah al-intibatu ziyadatun al-fadli alal makna bifaidatin au huwa ta'diyatin makna bi'iyaratin ziyadatin anil muta'arif al-awsati bifaidatin taqwiyatin wana. Artinya, al-intibat adalah menambahkan lafaz atas maknanya. Penambahan tersebut mempunyai fungsi dan makna. Dalam pengertian lain, mendatangkan makna dengan perkataan yang melebih-lebihi yang telah dikenal oleh orang banyak yang berfungsi untuk menguatkan dan pengukuhan. Jadi seperti definisi. Al-intibat adalah mendatangkan makna dengan perkataan yang melebih-lebih apa yang telah dikenal oleh orang banyak. Yang ketiga adalah musawah. Ayat yang menjelaskan tentang musawah. Al-musawatu hiya ta'diyatul al-makna al-muradi bi ibaratun wa musawiyatul lahu, yang artinya musawah ialah pengungkapan suatu makna melalui ungkapan kata-kata yang sepadan, yaitu tidak menambah-nambahkan atau mengurang-nguranginya. Ya, secara leksikal adalah sebanding. Jadi dapat disimpulkan tiga pengertian ijaz, intibat, dan musawah. Ijaz itu untuk meringkas, al-intibat untuk melebih-lebihkan, dan yang ketiga musawah sebanding, tidak melebih-lebihkan dan tidak menambahkan. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Uzlifatun Nafiah. Ya, selanjutnya saya Uzlifatun Nafiah, NIM 221919050. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Mbak Sekar. Yang kedua yaitu B, macam-macam ijaz, idnab, dan musyawat. Menurut Iman Al-Haldari, ijaz terbagi menjadi dua macam, yaitu ijaz hadaf dan ijaz qasr. Ijaz yang pertama yaitu ijaz hadaf. Efisiensinya dengan cara membuang. Ijaz hadaf adalah ijaz dengan cara membuang bagian dari pernyataan dengan tetap tidak mengurangi makna yang dimaksudnya. Selain itu pula, terdapat indikator atau qorina yang menunjukkan perkataan yang dibuang. Ungkapan yang dibuang dalam kalimat ijaz terbagi menjadi bermacam, yaitu seperti pada satu huruf. Contohnya yaitu dalam surat Maryam ayat 20. Walam akum balian. Pada ungkapan di atas terdapat pada akun ada huruf yang dibuang, yaitu nun, yang asalnya walam akun balian. Yang kedua, kata isim yang berfungsi sebagai mudhof. Yang ketiga yaitu kata isim yang berfungsi sebagai mudhof ilaih
Yang keempat, kata isim yang berfungsi sebagai mausuf. Yang kelima, kata isim yang berfungsi sebagai sifat. Yang keenam, adat syarat. Yang ketujuh, frase jawab syarat. Yang kedelapan, kata sebagai musnad. Yang kesembilan, kata sebagai musnad ilaih. Yang kesepuluh, berupa lafaz yang bersandar. Yang ke-11, lafaz yang dibuang berupa jumlah. Yang ke-12, lafaz yang dibuang berupa beberapa jumlah. Yang kedua yaitu ijaz qasr. Efisiensinya dengan cara meringkas. Ijaz qasr adalah ijaz dengan cara meringkas. Dalam istilah ilmu ma'ani, ijaz qasr adalah bentuk susunan kalimat dengan makna-makna yang melebihi lafaznya. Kata yang diungkapkan cukup banyak, akan tetapi lafaz yang digunakan mungkin sedikit. Contoh ijaz qasr adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fulkil lati tajri bima yaftahun nasa. Ayat tersebut telah mencakup berbagai macam perdagangan dan macam-macam kemanfaatan yang tidak dapat dihitung. Yang kedua yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ma'idah baitud da'i wal jimyatun ra'sud dawa'i wal awitu kulli jismin ma'tada. Hadis di atas mengandung banyak pelajaran, terutama tentang kesehatan dan pengobatan. Perut merupakan sumber penyakit, sedangkan shaum atau puasa menjadi penawar berbagai penyakit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Mbak Ana. Terima kasih. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fulkil lati tajri bima yaftahun nasa. Ayat tersebut telah mencakup berbagai macam perdagangan dan macam-macam kemanfaatan yang tidak dapat dihitung. Yang kedua yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ma'idah baitud da'i wal jimyatun ra'sud dawa'i wal awitu kulli jismin ma'tada. Hadis di atas mengandung banyak pelajaran, terutama tentang kesehatan dan pengobatan. Perut merupakan sumber penyakit, sedangkan shaum atau puasa menjadi penawar berbagai penyakit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Mbak Ana. Terima kasih. Baik, saya I'anatul Asriyah, NIM 2219055 akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Uslifatun Nafi'ah, yaitu macam-macam idhab. Yang kedua, macam-macam idhab yaitu ada 9. Yang pertama, penyebutan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum. Yang kedua, penyebutan lafadz yang umum setelah lafadz yang khusus. Yang ketiga, penjelasan setelah ada penyamaran. Yang keempat, ada takrir atau pengulangan. Yang kelima, ada ikhtiarat. Yang keenam, ada ihal. Yang ketujuh, ada tadyil. Yang kedelapan, ada ikhtiaros. Dan yang kesembilan, ada tahmim. Kemudian yang ketiga, ada musawat. Macam-macam musawat ada 2. Yang pertama yaitu dengan ringkas. Firman Allah Al-Quran surat Al-Fatir ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, yang artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Yang kedua yaitu tidak ringkas. Firman Allah Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim haurum maqsuratun fil khiyam, yang artinya bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih itu dipingit di dalam rumah. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat,
Kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan lebih jelasnya bisa diperhatikan lagi di dalam makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.